Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 583. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan kepada Master Sekte Iblis Ilusi. Namun dia juga penasaran di dalam hatinya bahwa memang agak tidak terduga bahwa Master Sekte Iblis Ilusi akan membantu kota Tianlei. Ketika dia dan Pu Qiankun pergi ke Sekte Iblis Ilusi, Master Sekte Iblis Ilusi tidak berbicara sedikit pun dan bahkan langsung bertarung dengan Pu Qiankun. Tetapi sekarang mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bersedia menyelamatkan kota Tianlei? Namun meskipun Qin Chen tidak mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan untuk menghela napas lega karena ada lagi Master di ranah semi alam suci di sisinya. Sepertinya sudah waktunya untuk menyerang istana berkabut, kata Qin Chen. Kemudian dia dengan cepat memerintahkan Pu Qiankun, Gu Huamao dan yang lainnya meminta semua kekuatan besar untuk segera mengatur para pasukan untuk mempersiapkan penyerangan istana berkabut. Namun tidak lama setelah Qin Chen baru saja mengirim berita ke pasukan utama di Martial Domain, sebuah pesan dari langit utara telah sampai kepada kota Tianlei. Apa? Serangan besar iblis alien pecah di langit utara? Kata Qin Chen. Dia tertegun. Dia benar-benar terkejut ketika menerima berita ini. Dia tidak menyangka serangan besar ras iblis alien akan meledak begitu cepat. Apakah itu karena sarang iblis kekacauan? Gumam Qin Chen. Saat ini budak hitam dan yang lainnya juga sangat cemas karena langit utara adalah base camp Papillon Cendi. Begitu langit utara dalam bahaya, Papillon Cendi juga akan dalam bahaya. Chen Shao, apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. Pergi ke langit utara sekarang, kata Qin Chen. Dia tidak ragu dan segera memberi perintah. Langit utara adalah markasnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan langit utara dalam bahaya. Terutama di tanah 5 kerajaan, tanah 100 dinasti, kota Pilchiti, dan tempat-tempat lain. Meskipun orang-orang dari Papillon Cendi telah lama dipindahkan karena ancaman istana berkabut, tetapi masih banyak orang yang ada di sana. Begitu kecelakaan terjadi kepada langit utara, Papillon Cendi pasti akan mengalami pukulan besar. Seperti yang diharapkan Qin Chen ketika dia mengerahkan orang kuat untuk pergi ke langit utara. Alam rahasia iblis surgawi di tanah 100 dinasti sebagai salah satu medan perang utama ras iblis alien itu telah menarik perhatian tim iblis alien. Puluhan ribu jiwa iblis alien datang ke tanah 100 dinasti. Dan ada 100 iblis alien yang telah mengambil tubuh dari ras manusia. Tim ras iblis alien ini padat, menyerang langsung ke tanah 100 dinasti. Dinasti Yan Agung yang berada di pinggiran tanah 100 dinasti langsung dibabat habis oleh tim iblis alien ini. Namun para iblis alien ini nampak kecewa karena mereka mendapati bahwa di tanah 100 dinasti tidak ada banyak orang di ranah Martial King. Ini hanyalah pinggiran dari tanah 100 dinasti. Manusia di sini adalah manusia terlemah di tanah 100 dinasti. Semua master harus berada di kota Chaotian. Jadi, kalian jangan buang waktu di sini. Ayo pergi langsung ke kota Chaotian, kata iblis tulang. Dia merupakan pemimpin dari tim iblis alien ini. Di bawah pemimpin iblis tulang, gerombolan iblis alien ini langsung pergi ke kota Chaotian. 3 hari kemudian, tim iblis alien ini sudah sampai di kota Chaotian tanah 100 dinasti. Kota Chaotian yang megah memancarkan suasana kuno. Jie. Apakah ini salah satu medan perang utama ras alienku saat itu? Para master iblis alien itu memandang dengan rakus ke kota Chaotian di bawah. Mereka dapat merasakan bahwa di kota Chaotian ini ada banyak aura yang cukup kuat. Dan itu adalah master manusia di ranah Martial Sovereign.
Ini kota Chaotian, kalian akan membantai di sini. Saya akan pergi dan melihat apakah ada jalan kosong untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi, kata iblis tulang. Alam rahasia iblis surgawi dibuka sekali dalam 100 tahun. Dan sekarang hanya hampir 10 tahun sejak terakhir kali alam rahasia iblis surgawi dibuka. Awalnya tugas ini akan dilakukan oleh Raja Iblis sendiri. Akan tetapi karena munculnya sarang iblis kekacauan, Raja Iblis secara alami mengurus sarang iblis kekacauan yang lebih penting. Dan tugas ini diserahkan kepadanya iblis tulang. Di atas kota Chaotian, kemunculan para iblis alien yang tak terhitung jumlahnya itu menyebabkan Di atas kota Chaotian, kemunculan iblis alien yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan orang-orang di bawah panik. Seorang Martial Sovereign dan ahli-ahli Martial King memandang kerumunan di atas kepala mereka dengan ngeri. Energi iblis dingin yang menembus jiwa membuat darah mereka hampir membeku, dan ketakutan tak berujung muncul di hati mereka. Dari mana iblis-iblis ini berasal? Mengerikan. Apakah ini adalah akhir dari benua Tianwu? Semua orang merasa ngeri. Jie, manusia, takut dan gemetarlah di depan iblis alienku. Manusia seharusnya tidak ada di dunia ini. Bunuh! Iblis-iblis alien itu memandang orang-orang di kota Chaotian dengan penuh semangat, dan mereka bergegas turun satu persatu dengan tawa anehnya masing-masing. Cuing! Namun pada saat ini serangkaian sinar cahaya yang luar biasa tiba-tiba meledak di kota Chaotian. Itu kemudian berubah menjadi perisai dan langsung menyelimuti seluruh kota Chaotian. Ini adalah formasi besar kota Chaotian sebagai inti dari tanah 100 dinasti. Kota Chaotian memiliki sejarah panjang yang secara alami dijaga oleh banyak orang. Formasi ini adalah formasi puncak tingkat 8. Saat terbentuk, itu langsung melawan pasukan iblis alien. Melihat formasi besar telah terbentuk, nampak semua orang yang ada di kota Chaotian menghela napas lega. Namun sesaat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mata mereka melotot. Jie. Formasi kecil ini sebenarnya disebut formasi besar. Manusia ini benar-benar semut, kata seorang master dari ras iblis alien. Dia nampak tertawa terbahak-bahak dan langsung melayangkan tamparannya kepada formasi. Duar! Seketika formasi pecah berkeping-keping. Melihat formasi besar kota Chaotian hancur berkeping-keping hanya dalam satu tembakan, hati semua orang langsung tenggelam. Segera banyak iblis alien itu langsung bergegas turun. Semua orang bersatu dan bertarung dengan iblis alien ini. Dalam keputusasaan semua orang, raungan marah terdengar di kota Chaotian. Setelah raungan disusul dengan kemunculan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu adalah Long Lingpeng. Long Lingpeng ini adalah seorang penatua dari Papillon Candi. Sekarang Long Lingpeng sudah menjadi puncak Martial Sovereign. Hei, ternyata itu adalah Martial Sovereign puncak umat manusia. Hahaha, aku menginginkan tubuhmu. Melihat Long Lingpeng, sosok jiwa iblis alien tiba-tiba menjadi gembira, dan dia langsung bergegas menuju Long Lingpeng dan langsung memasuki tubuh Long Lingpeng untuk melahap jiwanya dan mengambil tubuhnya. Saat ini Long Lingpeng hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Jiwanya membeku, keinginannya tak bisa bergerak, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak terbatas. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Iblis alien ini terlalu menakutkan. Dia sudah menjadi Martial Sovereign puncak teratas yang tersisa di tanah 100 dinasti. Martial Sovereign puncak tingkat 8 sudah cukup untuk berjalan sombong di langit utara. Tetapi di depan Master Iblis alien ini, dia bahkan tidak bisa berkutik sedikit pun. Sudah berakhir dengan kekuatan Penatua Long. Bahkan dia tidak bisa menahan satu gerakan pun. Lalu bagaimana dengan kita? Di kota Chaotian, leluhur dari 5 dinasti besar semuanya memandang ke langit dengan ngeri. Li Xuanji dari dinasti Tang, Wu Chenxi dari dinasti Yuan, Sang Zhou dari dinasti Dasang, Sai Luochuan dari dinasti Long Yuan, dan Bei Dongxing dari dinasti Dayong. Leluhur dari 5 dinasti ini juga menerobos ranah Martial Sovereign. Pada saat yang sama termasuk Master Papillon Tianji Sang Guanlu, Master Tianjianzhong Wan Jianyi, Master Papillon Xuanyin Hua Yunpeng, dan yang lainnya. Basis kultivasi mereka juga telah menerobos pesat.
Namun sekarang ketika semua orang melihat bahwa Long Lingpeng yang basis kultivasinya masih di atas mereka, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari iblis alien itu, ketakutan tak berujung muncul di hati setiap orang. Setelah Long Lingpeng meninggal, giliran selanjutnya pasti adalah mereka. Ketika iblis alien itu sedang terus mencoba merebut tubuh Long Lingpeng, iblis alien lainnya nampak telah bergegas kepada Sang Guanlu dan yang lainnya. Chen Xiao, maaf, bawahan gagal mempertahankan kota Chaotian, kata Long Lingpeng. Kekuatan jiwa yang menakutkan terus melonjak, dan keputusasaan muncul di hati Long Lingpeng. Namun tepat ketika dia merasa bahwa jiwanya akan mati, tiba-tiba, siapa yang berani menyentuh orang-orang dari Papillon Cendi? Sebuah teriakan dingin terdengar, disusul dengan kemunculan sosok hitam. Sosok hitam ini memegang cambuk tulang putih di tangannya dan itu langsung dilesatkan. Di bawah cambuk tulang putih ini, para iblis alien itu yang sedang bergegas ke arah Sang Guanlu dan yang lainnya langsung dibombardir. Siapa yang berani menyerang orang-orang dari klan saya mencari kematian? Teriak iblis alien itu dengan marah, menatap muram kepada sosok hitam yang tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi Long Lingpeng dan yang lainnya yang cukup beruntung diselamatkan oleh sosok hitam ini. Mereka juga nampak kaget. Mereka kemudian melihat seorang pria tampan berdiri dengan bangga di kampaan, penuh dengan napas dingin, dan memegang cambuk tulang putih di tangannya. Tuan Yongye, kata Long Lingpeng dengan sangat gembira. Orang yang datang bukan orang lain tetapi adalah skeleton cabang. Ketika Raja Iblis keluar dari Laut Guntur, Qin Chen mengirim banyak master untuk mencari Raja Iblis. Di antara mereka, Mokara dikirim ke alam Yukuno, sedangkan skeleton cabang dikirim ke alam rahasia iblis surgawi. Kalian umat manusia semua mundur, kata skeleton cabang kepada Long Lingpeng dan yang lainnya. Long Lingpeng dan yang lainnya sama lemahnya dan semut dan tidak bisa membantunya sama sekali. Yah, baik. Long Lingpeng dan yang lainnya jatuh satu demi satu ke bawah, menatap skeleton cabang dengan gugup. Meskipun skeleton cabang menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, tetapi terlalu banyak iblis alien, apakah Tuan Yongye akan berhasil? Pada saat ini semua orang yang ada di kota Chaotian merasa gugup, karena semua orang tahu bahwa hidup mereka sepenuhnya terikat dengan skeleton cabang. Saat ini para master iblis alien itu menatap skeleton cabang. Meskipun skeleton cabang berbentuk manusia, mereka dapat menyadari sepenuhnya bahwa skeleton cabang adalah iblis alien. Bagaimana ini mungkin? Kamu, apakah kamu juga anggota klanku? Apakah kamu bawahan iblis hitam? Seorang iblis alien berkata, namun kemudian dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, jika kamu adalah bawahan iblis hitam, mengapa kamu menyelamatkan ras manusia ini? Iblis hitam itu tidak pantas menjadi atasan kursi ini, kata skeleton cabang. Dia mencibir, tetapi tatapannya berbalik, menatap iblis alien itu dengan kegembiraan. Jadi, kamu berada di bawah komando Raja Iblis. Katakanlah, di mana Raja Iblis? Kata skeleton cabang. Tugasnya adalah menemukan Raja Iblis. Jadi mengapa dia tidak bersemangat? Berani, kamu sangat berani memanggil nama Raja Iblis. Siapapun itu, semuanya, bunuh dia, ambil tubuhnya. Segera sekelompok iblis alien itu langsung bergegas menyerang ke arah skeleton cabang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.